bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Kita percaya Tuhan baik, luar biasa mengasihi kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kaum Puritan berasal dari Inggris pada abad ke-16 dan 17, merupakan kumpulan sejumlah kelompok keagamaan Kristen yang memperjuangkan kemurnian doktrin, juga terkait tata peribadatan, sangat menekankan agar setiap umat Allah hidup dalam kesalehan atau memiliki yang namanya personal holiness, kekudusan pribadi. Kaum Puritan ingin memurnikan kembali ajaran Protestan yang sudah banyak diubah Ratu Elizabeth pada saat tersebut. Mereka menuntut agar kembali kepada ajaran Alkitab tanpa terlalu bermegah-megah dan mengadakan berbagai upacara-upacara yang tidak terlalu penting karena tidak ditekankan dalam Alkitab. Mereka memiliki prinsip hidup yang sesuai sebagai anak-anak Allah dan patut dicontoh. Seperti apa atau bagaimana prinsip-prinsip hidup sebagai anak-anak Allah? Tema kita saat ini adalah prinsip hidup anak-anak Allah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, mengimani pembenaran diterima karena penebusan Kristus. Sebagaimana dijelaskan dalam Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Kita merupakan orang-orang yang sebelumnya berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun kita dibenarkan oleh iman dengan cuma-cuma karena penebusan yang dikerjakan oleh Kristus. Sebagai orang yang dalam penilaian Allah telah dibenarkan karena penebusan yang Kristus lakukan, maka semestinya hidup kita tidak lagi diperbudak atau dikuasai dosa. Sebagai orang yang dibenarkan Allah, maka hidup kita harus berubah menjadi lebih baik. Sebab ini merupakan prinsip hidup sebagai anak-anaknya. Karena pembenaran Allah itu cuma-cuma terhadap kita, yang kita terima melalui penebusan Kristus, maka semestinya tidak ada tuntutan apapun terhadap Allah untuk menunjukkan hidup yang tidak lagi dalam dosa. Sebaliknya kita menunjukkan hidup yang berkenan kepada Allah. Seperti seorang anak yang menerima hadiah dari orang tuanya. Anak tersebut menerima tanpa harus melakukan apa-apa. Hadiah tersebut merupakan hal yang terindah dalam hidupnya. Kita sebagai umat Allah diumpamakan seperti anak tersebut. Menerima hadiah dari Allah yang seharusnya kita tidak layak untuk menerima itu. Tetapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Itu sebabnya kita hanya perlu hidup menyenangkan orang tua kita yang sangat mengasihi kita. Demikian pula kita harus hidup sesuai atau menyenangkan hati Bapa surgawi kita. Umat Allah yang diberkati Tuhan. Karena kita telah dibenarkan
dengan cuma-cuma. Kita harus bersuka cita, kita harus merasa senang, kita harus merasa bahagia. Karena kasih Kristus telah menjadi milik kita. Yesus menyelamatkan kita sehingga kita dapat memanifestasikan iman sebagai bentuk hidup yang berkenan kepada Allah dengan mendemonstrasikan new man, manusia baru dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Paulus mengingatkan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Umat Allah yang diberkati Tuhan, prinsip hidup anak-anak Allah dimulai dengan mengimani pembenaran, diterima karena penebusan Kristus. Selanjutnya yang kedua, mengimani keselamatan, diterima karena kasih karunia Kristus. Perhatikan tulisan Paulus dalam ilham Roh Kudus dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Orang-orang percaya diselamatkan karena imannya kepada Kristus. Dan Kristus pun memberikan kasihnya kepada manusia, bukan karena hasil usaha manusia. Ini menegaskan bahwa kita telah dibenarkan dan diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah yang kita terima dengan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan bukan karena kelayakan, melainkan karena ketidaklayakan. Perjanjian Lama menggunakan istilah ken muncul 70 kali dan keset muncul 250 kali. Jadi total ken dan keset dalam Perjanjian Lama digunakan 321 kali. Ken menunjukkan tindakan Allah membongkokkan dirinya sebagai pribadi yang superior untuk memberikan anugerah atau kasih karunia-Nya kepada manusia yang inferior, yang telah berbuat dosa. Jadi kasih karunia diberikan bukan atas dasar kesejajaran atau kelayakan manusia di hadapan Allah, namun hanya oleh anugerahnya. Setelah dibenarkan dengan cuma-cuma, kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya yang kita terima dengan iman di dalam Yesus Kristus. Maka kepastian keselamatan harus tetap diimani dengan setidaknya 2 cara. Yang pertama, berani mengambil resiko apapun karena mempertahankan iman di dalam Yesus Kristus. Markus 8 maksud saya, ayat 35 berkata, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Hal yang kedua yang harus diperhatikan agar kita tetap beriman kepada Kristus, menunjukkan iman yang dinamis atau progres. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 menguatkan kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Prinsip hidup anak-anak Allah dimulai dengan mengimani pembenaran diterima karena penebusan Kristus.
kemudian dilanjutkan dengan mengimani keselamatan, diterima karena kasih karunia Kristus. Maka yang ketiga adalah mengimani pelayanan, diterima karena penyertaan Kristus. Paulus menyatakan dalam 1 Korintus 5 ayat 10, tetapi karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus dalam pelayanannya selama hidupnya menjelaskan bahwa kasih Allah telah menyertai dan memampukannya hingga bisa giat melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Itu merupakan respons Paulus terhadap kasih karunia Allah. Paulus tidak menyia-nyiakan pengorbanan Allah. Paulus sangat memahami bahwa kesempatan hidup adalah berbuah dalam pelayanan. Pada awalnya Paulus merupakan orang yang sangat membenci umat Kristen, namun Allah telah memanggil dan mengubah Paulus sehingga menjadi orang yang sepenuhnya berbeda. Kasih karunia Allah kepada Paulus membuat Paulus bekerja keras dalam pelayanannya dan tidak menyia-nyiakan pengorbanan Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan. Seringkali kita tidak terlalu memperhatikan atau kurang menghargai kasih karunia Allah atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, karena kita tidak sendirian, melainkan disertai Tuhan. Kesadaran akan penyertaan Tuhan dalam pelayanan ini membuat kita melayani atau bekerja dengan maksimal, karena kita ditakdirkan untuk berbuah atau produktif. Yohanes 15 ayat 16 memberikan pernyataan akan hal tersebut. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Produktivitas dalam pelayanan, pekerjaan dan keluarga yang juga harus produktif. Jadi apakah dalam pelayanan, apakah dalam pekerjaan atau keluarga, kita harus produktif. Ini merupakan cara kita mempermuliakan Tuhan. Kita pasti bisa melakukan hal tersebut karena Tuhan menyertai kita. Umat Allah yang diberkati Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita prinsip hidup anak-anak Allah. Ada 3 hal yang tidak boleh kita lupakan terkait dengan prinsip hidup anak-anak Allah. Pertama, mengimani pembenaran diterima karena penebusan Kristus. Kedua, mengimani keselamatan diterima karena kasih karunia Kristus. Ketiga, mengimani pelayanan diterima karena penyertaan Kristus. Haleluya! Saya percaya renungan ini membuat kita diberkati Tuhan. Hormat bagi Bapa kita di surga. Immanuel, amin.